tutup, kita masuk ke sini nih dari Jalan Imam Bonjol masuk namanya Jalan Nangka. Jalan Nangka. Tadi TKM mau masuk dari belakangan. Tutup orang kondangan, orang hajatan. Selain rumah ibadah milik GKSB Tanjung Karang ya, itu sebelahnya juga ada gereja itu, Pendeta Indra Rimbawan gitu. Gereja apa aku juga lupa ingat. Jadi karena kita parkir sini sajalah, cari aman aja daripada tuh padat, orang kondangan padat. Bagusnya saya putar dulu aja nih, putar aja tuh jelas orang kondangan udah. Nah karena tadi kan ketutup jalan orang hajatan, masuk Jalan Nangka, saya parkir di sini saja. Oke, kita ke sana. Tuh udah banyak mobil orang yang kondangan itu. Kalau kita parkir di situ nanti siang kan tambah padat itu. Ini paling masih panitia atau keluarga kan. Ini baru jam 9:10 soalnya. Bengkel mobil nih. Wih, masih ada Katana apa Jimny nih ya. Katana ya. 26 berarti tahun. Ini yang tak maksud itu ini. Jadi selain gereja kita tak GKSBS itu, ini juga ada nih. Itu lagi nyanyi tuh. Wih, luas juga ya halamannya ya. Dia iringannya pakai style dia. Di GKSB juga udah banyak yang pakai style gitu ya. Tapi kalau saya kurang suka, jadi senang iringan piano biasa saja lah. Mana ya gereja kita? Oh ini. Nah itu yang hajatan tadi itu nutup jalan tuh. Kita masuk sini. Oh rupanya ada orangnya. Kita intip dulu ya. Ada penampakan. Wah, yang dari Bandung, Jakarta Bandung ya. Ayo kita masuk. Nih kelompok gedung air. Wah, ada banyak motor. Tuh udah berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8 motor sini. Ini rumahnya, kos-kosannya Mbak Tuti nih. Tuh 2, 3 pintu. Yang ini dikontrak, disewa Pendeta Papa Sumarno nih, Mbak Sari. Yang ini tuh Pak Yudo, motor ke-9. Oke, ini Mas Erik sama Bu Ita. Ini rumahnya Mbak Tuti, Mas Boni. Intinya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa cermati dalam program kita, dan sekiranya ada kesalahan dalam hal penulisan bisa disampaikan koreksi ke majelis jemaat ataupun ke sekretariat. Ya. Bagi anggota jemaat yang merayakan ulang tahun pada minggu ini, majelis mengucapkan selamat ulang tahun Tuhan Yesus. Bermata-mata. Ada pula yang mengalami sehingga mereka saat mendapatkan kesuksesan, mendapatkan pertumbuhan hidup, mereka lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga mereka percaya hanya Tuhanlah yang bisa
meluarkan dari segala kesulitan yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kali kemuliaan Tuhan dinyatakan, ternyata hal itu akan mengubah rupa orang yang diberi penglihatan atau yang mendapatkan anugerah itu. Demikian juga wajah anak-anak Allah, kita semua juga akan mulai berubah ketika masuk dalam kemuliaan Allah. Sekalipun wajah kita tidak bercahaya seperti Nabi Elia, Nabi Musa, dan Tuhan Yesus, tetapi cahaya kemuliaan itu akan terpancar di dalam kehidupan kita, di dalam fisik kita, di dalam perbuatan kita. Jadi tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan akan berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana, sehingga kita akan bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagi Yesus, jadi ada dorongan dan penguatan bagi Yesus. Di dalam perikop ini jelas sekali bahwa Yesus begitu bergumul pada saat itu, bergumul berdoa untuk menghadapi penderitaan yang akan dialaminya. Untuk itulah Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Elia untuk memberikan kekuatan bagi Yesus untuk menghadapi salib dan penderitaan yang akan dihadapi ke depan. Yang bisa kita ambil yang kedua yaitu ada deklarasi penebusan. Di dalam ketiga murid yang dikasihinya ini, dia menyatakan bahwa untuk menggenapi karya penebusan, dia akan menjalani penderitaan dan kematian. Namun akan bangkit dan mereka tidak boleh menceritakan yang mereka saksikan itu kepada orang lain. Jadi mereka setelah turun dari gunung, Tuhan berpesan jangan ceritakan ini kepada teman-teman dan orang lain sebelum Yesus mengalahkan penderitaan itu. Jadi yang bisa kita ambil yang ketiga, yang terakhir yaitu adanya proklamasi ketuhanan Yesus. Di dalam kemanusiaannya, kembali Allah memproklamirkan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang dikasihinya. Dalam nas inilah Allah semakin mempertegas bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah dan hanya melalui Dialah keselamatan itu akan tergenapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kita sehari-hari sering terjadi suatu peristiwa yang tentunya tidak kita harapkan. Banyak setiap hari kita mengalami hal-hal yang peristiwa yang itu tidak kita harapkan ya. Tetapi apabila kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan menanggung banyak penderitaan dan bahkan akan dibunuh dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kemudian Tuhan Yesus itu akan tercapai ketika semua telah tergenapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa tentang Tuhan Yesus dipermuliakan atau dimuliakan di atas gunung diberikan juga kepada kita supaya kita juga dapat menyaksikan apa yang disaksikan oleh ketiga murid tersebut, dan juga supaya kita dapat mengalaminya dan kita sampaikan ke orang lain. Bagi Kristus ini menekankan kebenaran nubuatan bahwa Yesus adalah Mesias. Hanya kepada Dia Allah berkenan. Itu berarti jika kita mendengarkan Dia dan melakukan perintahnya, Allah akan berkenan pada kita juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, tugas panggilan kita bukan hanya mengagumi, mensyukuri kemuliaan Allah, namun lebih dari itu adalah untuk memberitakan kemuliaan Allah di tengah-tengah masyarakat, khususnya di keluarga kita, di tetangga kita, di dalam pekerjaan kita, dan di seluruh lingkungan
bangsa Indonesia ini. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Dari Tuhan, dan kami bisa menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan maupun di tengah-tengah masyarakat. Melalui peristiwa transfigurasi Kristus ini, bahwa tugas panggilan kami bukan hanya mengagumi, tetapi agar kami selalu mensyukuri kemuliaan Allah, terlebih lagi untuk memberitakan kemuliaan Allah kepada saudara-saudara kami, baik di dalam keluarga kami, lingkungan tetangga kami, masyarakat luas, maupun di dalam lingkungan pekerjaan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Bapa, pada pagi ini kami juga berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya, baik majelis jemaat, komisi-komisi, panitia pemanggilan pendeta. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh-Mu untuk memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka boleh menjalankan tugas panggilannya dengan penuh sukacita. Kami juga menyerahkan untuk proses pemanggilan pendeta. Kiranya Tuhan berkati baik tahap demi tahap yang kami lalui Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa yang memberkati dan yang berkenan. Biarlah calon pendeta kami, Mbak Lomi, biarlah Tuhan berkati. Kalau Tuhan berkehendak, biarlah Mbak Lomi boleh menjadikan hamba Tuhan di sini, menjadi gembala Tuhan di GKSPS Tanjung Karang Tuhan. Berikanlah kami pada diri kami kami yang sedunia. Berikanlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami kembali melakukan persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan saja, ya Bapa. Kami percaya dan yakin, ya Bapa, bahwa persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan di dunia ini. Dan tangan-tangan Tuhan yang mengelolanya, ya Tuhan, berikan tepat sasaran, ya Bapa, agar gereja kami semakin lebih berkat ke dalam dan keluar. Kami berdoa, ya Bapa, terkhusus yang mengelola persembahan ini, karena Tuhan berkati agar bendahara yang mengelola dapat benar-benar seturut dengan firman-Nya. Bapak, kami mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Persembahan ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekitar jam 11 ibadah sudah selesai. Kita jemaat sudah pada pulang. Ini tempat ibadah di Gedung Air nih. Oh, udah pada pulang ya. Berapa orang nih tadi ya? Terus pada apa namanya? Jadi apa namanya itu kan tadi katanya malam ujian pasca. Lagi ngobrol dulu, udah selesai ibadah. Iya itu nggak ribet kok nyiapinnya. Aku nanti tak kirim YouTube-nya ya. Jumlah anda tadi yang hadir berapa ya? 30-an. Berapa? Oh, sama anak-anak. Sama anak-anak iya bisa jadi kalau sama anak-anak ya. Penuh kok. Kamis pun mau. Nah, ini sudah jam 11 lewat 17 menit. Udah selesai ibadah di Gedung Air tadi, rampung jam 11 lah ya, mulai setengah 10. Yang khotbahnya Bu Penatua Tuti Sopi ya, Tuti Wijayanti.
Oke, saya keluar dari Jalan Nangka masuk ke Jalan Imam Bonjol, lintas barat ini ya. Cuaca mendung. Ini saya mau apa namanya ya, Batuen lah ya, Batuen. Ke rumah salah satu warga. Kalau tadi malam PA di rumahnya Mbak Ari, Mas G, di komplek BKP sono masih jauh. Sekarang mau ke rumahnya Pak Sumardiono Bu Ruth, itu di Kemcit, Kemiling City. Ya daerah Kemiling sana tuh. Nanti kita ngelewatin pasar Kemiling, daerah yang terus berkembang ya. Pokoknya banyak betul komplek perumahan di sana itu. Karena dulu memang banyak tanah kosong. Sementara ke selatan udah penuh laut, ke utara juga apa namanya udah padat, Natar, Beranti, timur ya masih ada peluang timur ya, tinggal timur sama barat inilah. Ini yang barat ini ya, barat ini mulai rame ya jam 11 lebih ini, hampir setengah 12 karena mungkin orang mau ke mall, mau kondangan, mau apa nggak tahu. Hari Minggu tanggal 19 Februari 2023. Ini depan ini ada Putih Minang, penata vlog juga nih, Minang Darussalam. Karena yang ke kiri itu Jalan Darussalam. Tuh ke sana itu. Ini pom bensin udah lama nih, dari tahun 70-an sudah ada nih pom bensin ini.